Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Kita lanjutkan dari pembahasan kitab Syarah Al-Waraqat fi Ushulil Fiqh ya, karya Imam Haramain Al-Juwaini. Kita sekarang sampai di pembahasan terkait dengan af'alur rasuli sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbuatan-perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan implikasi hukumnya. Ya, jadi bagaimana perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian masuk ke dalam atau implikasinya terhadap fikih ya di dalam Islam. Ya, musannif atau penulis ya menjelaskan al-af'alu hadhihi tarjamaah. Jadi judul dari af'al atau perbuatan Nabi ya ini adalah terjemahan dari fi'lu sahibis syariah, yaitu perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai ya penanggung jawab atau pembuat dalam artian dari Allah Subhanahu Wa Taala syariat gitu ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai masadirus syariah, sebagai sumber syariat ya, itulah yang dibahas dalam bab ini ya. Dikatakan yakni Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai di sini menyebutnya dengan apa, sahibus syariah ya. Jadi pemilik syariah atau aturan, dan tentu saja ini adalah datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dikatakan la yahlu imma ayyakuna ala wajhil qurbati wa ta'ati au la yakun. Jadi bisa jadi ya bahwa af'al Nabi itu berupa performa ibadah, artinya pelaksanaan ibadah. Jadi tindakan lah ya, kita af'al itu disebut dengan tindakan atau perbuatan Nabi itu bisa dalam bentuk ibadah ya, bisa juga dalam bentuk taat atau ketaatan ya, atau bisa selainnya, jadi dalam bentuk mungkin adat atau kebiasaan, karena beliau juga adalah manusia Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa in kana ala wajhil qurbah wa ta'at ya, jika perbuatan beliau itu adalah termasuk ibadah dan juga ketaatan, fa indallad dalilul alal ikhtisasi bihi yuhmalu alal ikhtisas ya. Jadi apabila ada petunjuk, ada dalil yang menjelaskan bahwa perbuatan tersebut itu adalah khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu menjadi kekhususan beliau ya. Misalnya qaziyadati Shallallahu Alaihi Wasallam fin nikahi ala arba'in niswah ya. Jadi misalnya Nabi SAW itu beliau menikahi lebih dari 4 wanita ya, 4 perempuan ya, 4 nisa gitu ya. Maka ini jelas walaupun perbuatan Nabi itu adalah kekhususan pada diri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa illam yadul dalil ya, apabila tidak menunjukkan kepada kekhususan Nabi ya, maka itu menjadi sesuatu yang sifatnya itu adalah umum syariat untuk umat Islam ya. Lam yahtassa bihi li anna Allah Ta'ala ya. Jadi kalau perbuatan Nabi itu tidak dikhususkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia sifatnya menjadi umum ya, sebagai perbuatan yang perlu, yang harus, yang niscaya dicontoh oleh umatnya. Kama qala Allah azza wa jalla, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul itu uswah atau contoh teladan, suri tauladan yang baik. Maka fayuhmalu alal wujubi inda ba'dil ashabina fi haqqihi wa haqqina li annahu al-uhwa atau al-uhwa ya. Jadi dari ini perbuatan tersebut, perbuatan Nabi SAW itu dihukumi sebagai kewajiban Rasul SAW maupun bagi umatnya, karena menghukumi sebagai kewajiban adalah pilihan yang lebih hati-hati ya. Artinya ketika Nabi SAW melakukan sesuatu dan tidak ada dalil yang menunjukkan itu kekhususan beliau gitu ya, maka itu berlaku umum untuk Nabi SAW dan juga untuk umatnya. Tetapi beliau penulis menyebutkan perlu hati-hati nih ketika menyebutnya dengan istilah itu ada sebuah kewajiban, karena nanti kembali kepada hukum yang mungkin disebut dengan apa, ahkamul khamsah ya, atau kalau menurut Imam Al-Juwaini itu ada ahkamus sab'ah, ada hukum yang 5 dan juga 7 ya. Baik, kemudian
Wa min ashabina man qala yuhmalu ala nadab, ya. Sebagian dari sahabat-sahabat kami yaitu dari kalangan Syafi'iyah menyebutkan bahwa perbuatan Nabi itu dihukumi sebagai anjuran atau mandub atau nadab atau sunnah, ya. Kenapa? Li annahu al muhaqqaqu ba'da talab, ya, karena status sebagai anjuran adalah yang diyakini dalam suatu tuntunan, ya. Jadi hukum asalnya nih, kalau beberapa sahabat dari Imam Al-Juwaini ini lebih kepada bagaimana perbuatan Nabi itu adalah mandub, artinya sunnah. Ini dalam konteks juga fikih, ya. Jadi betul-betul memang sunnah, sangat mandub, dianjurkan. Itu pendapat yang pertama. Yang kedua, wa minhum man qala yutawaqqafu fi, ya. Pendapat yang berikutnya ada yang berpendapat bahwa perbuatan Nabi yang demikian itu tidak dapat ditentukan langsung kualitasnya. Jadi pendapat yang pertama tadi sunnah, mandub. Yang kedua, pendapat yang kedua itu adalah tunggu dulu. Jadi belum bisa ditentukan apakah dia wajib, sunnah atau mubah, ya. Kenapa? Karena lita'arudil adillati fi dzalik, ya. Jadi untuk memastikan dalil-dalil mengenai kualitas perbuatan Nabi tersebut, ya, yang mungkin berbeda antara satu dengan yang lainnya, gitu, ya. Nah, ini perlu hati-hati. Misalnya begini, ya, dalam sebuah hadis dikatakan Nabi SAW bersabda bahwa la yasrobanna ahadukum aw la tasrobanna ahadukum qa'iman. Jangan kalian itu jangan salah satu dari kalian itu minum dalam keadaan berdiri. Tapi kemudian pada keadaan tertentu Nabi SAW terlihat sedang berdiri ketika minum, gitu, ya. Nah, ini mungkin bisa jadi itu adalah berarti hukumnya apa? Sangat dianjurkan, mandub berarti mungkin, gitu, ya. Nah, wa in kana ala wajhin ghairi wajhil qurbati wa ta'ah, apabila, ya, perbuatan itu terlihat dari sisi bukan masalah ibadah dan juga bukan masalah ketaatan, fayuhmalu alal ibahati fi haqqihi wa haqqina. Jadi kalau bukan termasuk dalam masalah ibadah dan juga ketaatan, maka ini menjadi hukumnya adalah apa? Adalah mubah. Qaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau juga mengatakan bahwa wa iqraru sahibi syariati sallallahu alaihi wasallam alal qauli min ahadin huwa qaulun sahibi syari'ah, qaulihi sallallahu alaihi wasallam wa iqraruhu alal fi'li min ahadin ka fi'lihi, ya. Jadi perbuatan Nabi yang bukan termasuk ke dalam masalah ibadah dan ketaatan, gitu, ya, maka perbuatan tersebut dihukumi kita sebagai perbuatan yang mubah bagi Nabi SAW dan juga bagi umatnya. Nah, persetujuan Nabi, ya, misalnya ikrar, ya, takrir, jadi perbuatan sahabat yang kemudian didiamkan oleh Nabi. Jadi persetujuan Nabi selaku sebagai pemangku syariat, dari sahibus syariat terhadap orang lain, dinilai juga sebagai pendapat Nabi sendiri, maksudnya nilainya sama dengan perbuatan Nabi, ya. Jadi ikrar atau takrir Nabi, ya, takrir perbuatan sahabat yang didiamkan oleh Nabi, maka itu juga menjadi perbuatan Nabi. Wa iqraruhu alal fi'li min ahadin ka fi'lihi. Jadi persetujuan Nabi terhadap perbuatan orang lain sama kualitasnya dengan perbuatan Nabi sendiri, karena beliau juga membenarkan, Nabi dijaga dari membenarkan kemungkaran yang dilakukan oleh seorang li annahu maksumun an ayyukirra ahadan alal mungkar. Jadi kaidahnya adalah Nabi SAW itu tidak mungkin, artinya dijaga, ya, maksum dari berbuat kesalahan dan dari, ya, membenarkan sebuah kesalahan. Artinya kalau didiamkan berarti itu adalah benar. Naam. Kemudian misalu dzalika iqraruhu sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin ala qaulihi bi ta'isalabil qatili liqatilihi wa iqraruhu Khalid bin Walid ala aqlid dabbi muttafaqun alaihi, ya. Jadi contohnya adalah Nabi SAW ketika beliau itu menyetujui pendapat Abu Bakar untuk menetapkan perangkat perang milik lawan yang terbunuh menjadi milik pembunuhnya. Jadi ketika dalam peperangan kemudian ada yang membunuh, maka, ya, peralatan perang yang dibunuh itu menjadi milik yang terbunuh. Ini kan dalam peperangan, gitu, ya. Nah, demikian juga, ya, ketika misalnya Nabi SAW menyetujui juga tindakan Khalid bin Walid yang memakan dib, ataupun kita terjemahkan dengan dengan biawak. Semua itu adalah persetujuan Nabi SAW, ya, kepada atau terhadap perbuatan sahabat beliau, gitu, ya. Nah, kemudian
wa ma fu'ila fi waqtihi sallallahu alaihi wasallam fi ghairi majlisihi wa alima bihi wa lam yunkirhu fa hukmuhu hukmun ma fu'ila fi majlisihi. Jadi suatu perbuatan Nabi SAW yang masih hidup di luar jangkauan kehadiran beliau, tetapi beliau mengetahuinya dan tidak mengingkarinya, maka perbuatan tersebut sama seperti perbuatan yang dilakukan di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ka ilmihi bi khalfi Abi Bakar radhiyallahu anhu annahu la ya'kulu ta'ama fi waqti khaidihi summa akala lamma ra'al akala khairan kama yu'khadhu minal hadis Muslim fil at'imah. Ya, jadi misalnya adalah Nabi SAW itu mengetahui bahwa Abu Bakar itu bersumpah saat malam tidak akan makan makanan. Kemudian Abu Bakar ternyata makan tatkala yang menilai itu lebih baik untuknya. Artinya Nabi mengamini, menyetujui bahwa melanggar sumpah itu boleh selama itu lebih baik. Ya, artinya dia tidak mau makan gitu misalnya ada seseorang itu mau bersumpah gitu kan ya, saya sumpah nggak mau makan gitu ya, tapi ternyata dia ketika dia tidak makan dia itu lemas gitu ya, dia itu mungkin ya pingsan dan lain sebagainya, maka kemudian dia makan. Nah, maka yang makan itu dia lebih baik daripada dia melaksanakan sumpahnya tersebut, karena sumpahnya itu mengandung kemudorotan ya yang bisa merusak dari dirinya sendiri. Baik. Demikian terkait dengan bagaimana sebenarnya af'alur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana perbuatan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi sumber hukum dalam Islam. Ya, kalau ada dalil yang mengkhususkan kepada itu adalah khusus perbuatan Nabi, maka itu adalah perbuatan Nabi. Ya, tapi kalau umpamanya itu tidak ada dalil yang mengkhususkan, maka menjadi umum, hukum asalnya itu mubah sebagian, ada sebagian mengatakan sunnah gitu ya, nanti ada sebagian juga mengatakan wajib ketika ada dalil yang memang menunjukkan itu adalah wajib. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.